Mari kita simak kisahnya bersama. Baru 1 jam di rumah ibu mertua sudah menelepon 20 kali menyuruhku pulang untuk cuci piring. Ibuku merebut teleponku dan berkata, biar ibu yang urus. Tindakan balasan ibuku membuat seluruh keluarga suamiku terdiam 1000 bahasa. Sore hari kedua lebaran, aku menggendong anakku dan kabur dari rumah mertua, meninggalkan 5 tumpukan piring kotor dan 20 panggilan tak terjawab, yang penuh dengan teriakan caci maki dari ibu mertuaku. Wanita itu dengan angkuh mengancam bahwa jika aku melangkah keluar dari pintu itu, aku akan pergi dengan tangan hampa. Tapi dia tidak pernah menyangka, hanya 24 jam kemudian, ibuku sendiri mengirim sebuah gerobak motor yang dihias pita merah secara serampangan untuk menerobos masuk ke tengah-tengah acara halal bihalal keluarga besar suamiku. Ketika tutup kotak besar di atasnya terbuka, isinya bukanlah tumpukan uang atau perhiasan, melainkan selembar kertas yang membuat ibu mertuaku pingsan dengan mulut berbusa. Suamiku berlutut, bersujud, dan menangis histeris. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sore hari kedua lebaran, semangkuk opor ayam yang baru saja ibuku tuangkan masih mengepulkan uap panas. Si kecil Dika sedang bersandar manja di ketiak neneknya, tangannya memegang kue nastar sambil mengunyah dengan nikmat. Aku baru saja akan menyuapkan nasi pertama ke mulutku sejak pagi buta, ketika ponsel di saku jaketku bergetar hebat. Nada dering yang memekakkan telinga itu merusak keheningan dan kehangatan yang langka ini. Aku terlonjak kaget, sampai menjatuhkan sendok dan garpu ke lantai. Melihat nama ibu mertua muncul di layar, dadaku terasa sesak. Angka merah di layar menunjukkan. Ini adalah panggilan tak terjawab ke-20 sejak aku menggendong anakku dan membawa motor keluar dari gerbang besi dingin rumah Ibu Wati. Belum sempat aku menekan tombol untuk mematikannya, telepon berdering lagi. Kali ini, ibuku, Ibu Lastri, meletakkan mangkuk nasinya. Suaranya berat namun tajam menusuk. Angkat teleponnya, biar kita lihat apa yang mau dia lakukan pada putri ibu di hari lebaran ini. Nyalakan loudspeakernya. Aku menelan ludah dengan susah payah, jari-jariku gemetar saat menggeser layar. Belum sempat aku mengucapkan halo, suara teriakan serak dan ketus dari Ibu Wati sudah menyambar dari seberang sana. Hei kamu, kemana kamu bawa muka masamu itu? Siapa yang izinkan kamu membawa cucu laki-laki penerus keluarga ini? Hah? Kamu mau memberontak, ya? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Bu, dari pagi kan Ayu sudah izin kalau sore ini mau bawa Dika ke rumah neneknya untuk silaturahmi lebaran. Apa ibu lupa? Silaturahmi apa? Suara Ibu Wati menggebrak meja terdengar jelas dari telepon. Memangnya semua orang di rumah ini sudah mati sampai kamu berani bertindak seenaknya? Kamu lihat dapur itu, sudah seperti tempat sampah. 5 set hidangan untuk tamu-tamu Mas Agung baru saja selesai dimakan. Piring kotor menumpuk setinggi gunung. Kamu tinggalkan itu untuk siapa? Untuk aku atau untuk suamimu? Aku menikahimu itu untuk jadi menantu atau untuk memajang patung di rumah? Hah? Air mataku mulai menggenang, suaraku pecah. Semua kekesalan yang terpendam selama beberapa hari lebaran ini meluap. Bu, dari jam 4 pagi kemarin sampai sore ini, Ayu belum tidur sedetik pun. Ayu ke pasar, memasak, bersih-bersih sendirian melayani kerabat keluarga ibu. Suamiku setelah makan hanya duduk santai merokok, lalu mabuk dan muntah-muntah. Ayu juga yang membersihkannya sendirian. Ayu capek sekali bu. Piring-piring itu kan bekas makan suami dan teman-temannya, kenapa ibu tidak minta dia bantu Ayu sebentar? Berani kamu bicara tidak sopan seperti itu? Suara Ibu Wati melengking tajam hingga memekakkan telinga. Laki-laki itu tulang punggung keluarga. Tangannya untuk mengerjakan hal-hal besar dan bersosialisasi di luar. Kamu suruh dia masuk ke dapur sempit untuk cuci piring untukmu? Apa orang tuamu di rumah mengajarimu seperti itu? Perempuan di keluarga ini tidak ada yang pemalas dan berani membantah mertua sepertimu. Saat itu, suara Agung, suamiku, menyela di telepon, terdengar sengau karena alkohol, namun syarat dengan arogansi patriarki. Kamu pulang sekarang juga? Apa-apaan kelakuanmu ini sampai membuat ibu naik darah? Cuma beberapa piring kotor saja kamu perhitungan. Kalau punya istri tidak bisa melayani keluarga suami, buat apa menikah? Kalau kamu tidak pulang sekarang, jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di rumah ini. Jantungku serasa ditusuk pisau. 3 tahun menjadi menantu, aku bekerja mencari uang untuk membayar utang demi menutupi fasad keluarga mereka yang tampak mewah. Sekarang dia bilang, buat apa menikah denganku? Aku menggigit bibirku hingga berdarah. Saat aku hendak membalas, sebuah tangan yang kasar dan kapalan terulur.
Ibuku merebut ponsel dari tanganku. Ibu tidak mematikan loudspeaker. Dia mendekatkan ponsel ke mulutnya. Suara Ibu Lastri terdengar tegas dan jelas. Setiap kata diucapkan tanpa sedikit pun getaran dari seorang besan yang merasa rendah diri. Selamat sore, Bu Wati. Selamat sore, Nak Agung. Saya Lastri, ibunya perempuan yang baru saja kalian panggil. Ujung telepon di seberang sana tiba-tiba senyap. Suara Ibu Wati terdengar gugup selama beberapa detik sebelum kembali meninggi. Oh, Ibu besan, ya? Ibu dengar sendiri kan betapa tidak sopannya anak ibu? Hari kedua Lebaran, dia meninggalkan tumpukan piring kotor di rumah mertuanya dan keluyuran. Ibu harus mendidik anak ibu lagi. Saya tidak butuh Anda mengajari saya cara menjadi ibu. Ibu Lastri memotong ucapan Ibu Wati dengan tajam. Anak saya pulang ke rumah saya, makan nasi saya. Sejak Anda datang meminangnya dengan seserahan palsu itu, Anda bukan sedang menikahkannya, tapi membawanya untuk jadi pembantu tanpa gaji. Ibu bicara sembarangan, keluarga saya. Diam. Ibuku berteriak keras. Wibawa seorang wanita yang berjuang seumur hidup sendirian membesarkan anaknya terkuras habis dalam ucapan itu. Di rumahmu ada 5 tumpukan piring, bahkan 50 tumpukan sekalipun, silakan Anda gulung lengan baju Anda dan cuci sendiri. Panggil anak laki-laki tulang punggung kebanggaanmu itu untuk membersihkannya. Mulai detik ini, Ayu tinggal di sini. Kalau Anda berani, datang ke sini dan jemput dia. Selesai bicara, Ibu Lastri langsung menekan tombol power. Layar ponsel menjadi hitam legam, dan rumah kayu sederhana ibuku kembali sunyi. Ibu melemparkan ponsel itu ke atas dipan, lalu berbalik menatapku. Matanya memerah, tapi tatapannya luar biasa tegas. Ibu mengambil sendok dan garpu yang tadi kujatuhkan, mencucinya, lalu meletakkannya kembali di tanganku. Menangis untuk apa? Hapus air matamu. Makanlah, biar ibu yang urus sisanya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu melayani siapapun lagi. Makanlah sampai kenyang, malam ini kita masih punya banyak hal yang harus dibicarakan. Jangan pikir mereka bisa menelan putri ibu begitu saja. Aku menutupi wajahku dan menangis sesenggukan. Dika yang melihat ibunya menangis ikut merengek dan memeluk kakiku. Di tengah hidangan makan sore yang dingin pada hari kedua Lebaran itu, aku sadar betapa salahnya aku selama 3 tahun ini terus-menerus bersabar demi menjaga citra sebuah keluarga yang sudah busuk sampai ke akarnya. Duduk di meja makan rumah ibuku, melihat semangkuk opor ayam yang ibu sisihkan untukku, hidungku terasa perih. Kenangan tentang hari-hari menjelang Lebaran di rumah Ibu Wati kembali berputar seperti film bisu yang menyesakan dan kelam. Sebenarnya, sejak aku melangkah masuk menjadi menantunya, bayang-bayang keluarga terpandang mereka selalu membebaniku, meskipun pada kenyataannya keluarga itu kosong dan rapuh. Kakek mertuaku dulu seorang guru desa yang dihormati, ayah mertuaku sebelum meninggal juga seorang pegawai negeri biasa. Tapi Ibu Wati selalu berhalusinasi bahwa garis keturunannya adalah bangsawan, jauh lebih mulia daripada pedagang pasar sepertiku. Aku ingat betul malam takbiran beberapa hari yang lalu. Saat itu aku baru pulang kerja, lapar dan lelah, karena tumpukan pekerjaan akhir tahun. Baru saja masuk pintu, aku melihat Ibu Wati duduk dengan angkuh di atas sebuah dipan ukir Jepara, tangannya memegang daftar belanja yang panjang. Dia memanggilku dengan dagu terangkat, "Ayu, sini ibu mau bicara." "Gaji dan THR-mu mana?" "Sini biar ibu buat daftar belanja untuk oleh-oleh kerabat. Tahun ini pamanmu yang paling tua baru membangun rumah joglo baru, kalau kita bawa oleh-oleh murahan, kita bisa ditertawakan." Aku melihat daftar yang ditulisnya dengan mata nanar. Aku mencoba menelan rasa sesak di dada dan berkata dengan lembut, "Bu, tahun ini ekonomi sulit, perusahaan memotong bonus, THR saya hanya dapat 1 kali gaji pokok, sekitar 8 juta rupiah. Uang tabungan tempo hari diminta Mas Agung untuk modal usaha dengan temannya. Sekarang saya hanya punya 15 juta rupiah untuk persiapan Lebaran. Mungkin kita bisa sesuaikan lagi, beli parsel buatan lokal saja yang lebih praktis, Bu." Baru mendengar kata lokal, Ibu Wati melempar kertas itu ke meja, matanya yang tajam menatapku. "Bicara apa kamu ini? Keluarga ini keluarga terpandang, kerabat kita semua orang-orang punya nama. Kamu mau kita bawa beberapa bungkus kue kering kiloan untuk mempermalukan keluarga ini? Ah, kamu itu pelit, kan?" "Bukan begitu, Bu, tapi kondisi keuangan kita sedang tidak memungkinkan." Aku ragu-ragu. "Kalau tidak ada, ya kamu harus cari cara." Dia memotong ucapanku dengan suara keras. "Ibumu di pasar itu pedagang besar,
Uangnya banyak, pinjam saja dulu dari dia. Anakku itu pejabat negara, gajinya pas-pasan. Dia mengerjakan hal-hal besar, bukan mengurusi uang receh seperti ini. Punya istri itu untuk membantu keluarga, masa kamu mau membiarkan suamimu kehilangan muka di depan kerabatnya? Aku terdiam mematung. Ibuku menjual sayur dan lauk pauk, mengumpulkan setiap rupiah dengan susah payah. Kenapa aku harus meminta uang darinya hanya untuk memoles citra palsu keluarga suamiku? Saat itu, Agung turun dari lantai atas, tangannya masih sibuk bermain game di ponsel. Aku menatapnya, memohon bantuan. Mas, lihat daftar dari ibu ini, uang dari mana untuk beli semua ini? Tapi yang kudapat hanyalah decakan lidah acuh tak acuh dari Agung. Kamu ini aneh. Ibu bilang apa? Ya turuti saja. Sebentar lagi lebaran, jangan cari masalah. Kalau uang THR kurang, pinjam saja sama ibu mertua beberapa juta, nanti setelah lebaran aku ganti. Keluarga kita ini hidupnya punya standar. Jangan bawa-bawa mental pedagang pasar pelit ke sini. Mental pedagang pasar? 3 kata itu keluar dari mulut pria yang kusebut suami, rasanya seperti ditampar. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, menelan kembali air mataku, lalu diam-diam pergi, menarik sisa-sisa uang terakhir dari buku tabunganku untuk membeli semua daftar belanjaan demi citra Ibu Wati. Tapi menguras uangku saja tidak cukup, mereka juga menguras tenaga dan harga diriku. Puncaknya adalah sore hari sebelum malam takbiran. Cuaca saat itu sangat panas dan gerah. Rumah kami yang 5 lantai biasanya hanya dibersihkan sekadarnya. Tapi Ibu Wati menyuruhku melakukan pembersihan total, mencuci semua gorden, spray, dan bed cover dengan tangan. Melihatku terus-menerus bersin karena debu, aku memberanikan diri. Bu, pekerjaannya terlalu banyak, Ayu tidak sanggup. Ayu izin pakai 500.000 rupiah untuk sewa asisten rumah tangga harian selama setengah hari ya, Bu, biar cepat selesai. Tangan Ayu sudah perih semua. Ibu Wati yang sedang duduk nonton TV sambil makan kuaci, langsung meludahkan kulit kuaci ke lantai yang baru saja kupal. Baru 3 tahun jadi menantu di sini sudah mau jadi nyonya besar, ya. Menantu orang lain pas lebaran itu begadang semalaman, melayani mertua tanpa mengeluh. Kamu baru kerja sedikit saja sudah mau sewa pembantu. Sial sekali anakku dapat istri pemalas sepertimu. Saya tidak malas, Bu, tapi tenaga saya terbatas. Kalau tidak mau kerja, pergi saja dari sini. Ibu Wati berteriak sambil menunjuk wajahku. Barang-barang sutraku, perangkat sholat peninggalan kakek neneknya, masa kamu panggil orang luar untuk membersihkannya? Nanti kotor semua. Cuci sendiri pakai tangan. Awas kalau pakai mesin cuci, bisa rusak semua. Jadilah sore itu, saat semua orang berkumpul dengan keluarga menyiapkan hidangan takbiran, aku meringkuk di kamar mandi yang pengap, kedua tanganku bengkak dan pecah-pecah berdarah karena harus mengucek setiap helai gorden dan baju sutra ibu mertuaku di dalam bak air. Agung pulang larut malam setelah berpesta dengan teman-temannya, lalu muntah di seluruh ruang tamu. Aku lagi-lagi harus membersihkan kekacauannya. Aku menahan semua ini karena berpikir, setidaknya Agung adalah suami yang baik, hanya sedikit lemah dan terlalu patuh pada ibunya. Aku menipu diriku sendiri bahwa jika aku patuh dan berusaha, semua akan baik-baik saja. Tapi aku salah besar. Fasad keluarga itu tidak hanya mengeksploitasiku, tapi di belakangku, ibu dan anak itu bekerja sama menyembunyikan sebuah kebenaran yang mengerikan. Sebuah rahasia menjijikkan yang tersembunyi di bawah tempat tidur mereka, yang baru kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri pada malam takbiran. Semua kekesalan ini meledak pada malam takbiran yang kelam itu. Waktu itu sudah jam 2 pagi. Setelah membersihkan muntahan Agung di ruang tamu, aku menyeret tubuhku yang lelah ke kamar tidur. Agung terbaring melintang di tempat tidur, mendengkur keras, badannya berbau alkohol dan asap rokok. Aku baru saja menarik selimut untuk menutupi Dika yang tertidur lelap di boks bayinya, ketika ponsel Agung yang terjatuh di bawah tempat tidur menyala dan bergetar hebat. Biasanya, aku tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suami. Aku selalu percaya pada citranya sebagai seorang pegawai negeri yang rapi, yang berangkat pagi dan pulang sore. Tapi malam itu, intuisi seorang istri memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Layar kunci terus-menerus menampilkan notifikasi dari WhatsApp dan SMS. Kata-kata yang terpampang di sana menghantam mataku. Agung, besok sudah malam takbiran, bayar utangmu 300 juta sekarang. Mau kabur? Hah? Kamu pikir dengan mematikan ponsel semua beres? Perlu kami datangi kantormu besok? Transfer uangnya sekarang.
Ini utang judi bola, bukan daun kering, brengsek. Kakiku lemas, tenggorokanku kering dan tercekat. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri mematung di sana, seluruh tubuhku gemetar karena syok. Keesokan paginya, saat fajar di hari terakhir Ramadan, ketika Agung baru saja bangun terhuyung-huyung mencari segelas air, aku melemparkan ponselnya ke meja rias. Aku menatap lurus ke pria yang tidur seranjang denganku, suaraku mendesis di antara gigi yang terkatup, jelaskan. Utang 300 juta ke preman ini apa? Sejak kapan kamu berjudi? Wajah Agung sempat pucat, ia buru-buru menyambar ponselnya. Melihat pesan-pesan yang belum sempat dihapus, ekspresi paniknya berubah menjadi sikap defensif dan kasar khas orang yang tertangkap basah. Kamu bongkar-bongkar ponselku? Siapa yang memberimu hak? Ini urusan laki-laki di luar, kamu tahu apa ikut campur? Aku tidak mau ikut campur. Suaraku meninggi, air mata sudah dipelupuk, tapi para preman itu mengancam akan datang ke rumah, ke kantor. Kamu pakai uang keluarga untuk judi, membiarkan anak istrimu makan seadanya, menyuruhku menarik uang tabungan dengan alasan modal usaha, ternyata untuk main judi? Pertengkaran kami membuat Dika terkejut dan menangis keras. Mendengar keributan, Ibu Wati turun dari kamarnya di lantai 3. Dia mengenakan daster sutra merah, wajahnya masam saat masuk ke kamar. Tanpa bertanya apa-apa, dia langsung menunjuk wajahku. Pagi-pagi di hari suci, rumah lagi tenang-tenangnya, kamu teriak-teriak seperti pedagang di pasar, hahayu, kamu mau mendoakan rumah inisial di tahun yang baru? Aku menyeka air mataku, merasa sangat terhina. Bu, lihat anak ibu ini. Dia terlibat judi online, utang ke rentenir 300 juta, mereka mengancam mau membunuhnya. Lihat bagaimana dia menjadi tulang punggung keluarga. Aku pikir setelah mendengar ini, Ibu Wati akan syok dan memarahi anaknya. Tapi tidak, matanya tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Dia dengan tenang berjalan mendekat, menarik Agung ke belakangnya seolah melindungi anak ayam, lalu menatapku dengan tajam, mengucapkan kata-kata yang membuatku membeku. Dia itu laki-laki, bergaul di luar, minum-minum dan berjudi sedikit itu wajar. Bisnis itu ada untung ruginya. Masalah sepele begini saja kamu heboh, membuka aib keluarga? Sepele? Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang kudengar. 300 juta ibu bilang sepele? Uang untuk beli susu cucu laki-laki ibu saja saya harus pikir 2 kali. Ibu menyuruh saya belanja puluhan juta untuk lebaran demi menjaga citra keluarga ibu, sementara anak ibu membuang uang begitu saja. Ibu sudah tahu dia berjudi sejak lama, kan? Ibu menoleransinya dan menyembunyikannya dariku. Ibu Wati menggebrak meja, matanya melotot. Diam. Perempuan di keluarga ini tidak ada yang berani membantah mertua seperti itu, biar ku beritahu, suamimu itu terjerumus karena salahmu sendiri. Dia mengangkat dagunya, suaranya melengking penuh kebencian. Jadi istri tidak bisa memanjakan suami, tidak bisa menjaga uang, makanya suami bosan dan cari hiburan di luar. Sebelum menikah denganmu, anakku itu anak baik-baik, seluruh kerabat tahu itu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak becus. Aku tertegun, logika macam apa ini? Suami berjudi dan berutang karena istri tidak bisa menjaga uang? Belum berhenti di situ, Ibu Wati menambahkan kalimat yang dingin dan kejam. Masalah sudah terjadi. Sekarang preman-preman itu sudah mengancam. Kalau kantornya tahu, jabatan kepala seksi yang sedang dia perjuangkan bisa hilang. Kamu sebagai istri harus bertanggung jawab. Aku tahu kamu masih punya buku tabungan 60 juta, sisa uang lahiran dan angpau dari Dika. Cepat kamu tarik sekarang, serahkan pada Agung biar dia bisa tenang melewati lebaran ini. Agung, yang bersembunyi di belakang ibunya, mendengar kata uang langsung menjulurkan lehernya. Betul itu, kamu tarik saja dulu uangnya, berikan padaku. Setelah lebaran nanti aku kerja keras untuk menggantinya. Masa kamu tega membiarkan aku mati? Ruangan terasa sesak. Aku menatap ibu dan anak itu, yang satu lemah dan pengecut, yang satu kejam dan buta. Ternyata di mata keluarga terpandang ini, aku bukan menantu, bukan juga istri. Aku hanyalah mesin pencetak uang, sebuah tameng untuk menutupi kebusukan mereka. Aku mengatupkan rahangku, menggendong Dika, dan berkata dengan tegas dan dingin, buku tabungan itu untuk susu, popok, dan biaya kalau anakku sakit. Sampai mati pun aku tidak akan memberikan sepeser pun untuk membayar utang judi kalian. Kalian yang berbuat, kalian yang tanggung jawab. Setelah berkata begitu, aku berbalik keluar kamar, mengabaikan teriakan menantu kurang ajar dan perempuan tidak tahu diuntung dari Ibu Wati yang menggema di belakangku. Malam takbiran,
Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ibu Wati mengenakan gamis beludru merah, parfumnya semerbak, berdiri khusyuk di depan sajadah di teras atas, berdoa. Gema doanya terdengar samar-samar. Aku tersenyum sinis. Keluarga terpandang? Padahal anak laki-laki kebanggaannya baru saja diancam akan dibunuh oleh preman karena utang judi 300 juta kurang dari 24 jam yang lalu. Saat itu aku sedang menidurkan Dika di kamar. Anak itu sedang tumbuh gigi, badannya agak demam, jadi dia sangat manja. Pintu kamar terbuka pelan, Agung masuk, mengenakan jaket tebal, matanya bergerak liar seperti pencuri. Dia berjalan menuju lemari, pura-pura mencari kaus kaki. Sudah hampir tengah malam, Mas mau kemana? Tanyaku dengan suara dingin. Aku mau ke masjid di ujung desa sama teman-teman, sekalian ambil bunga untuk hiasan di rumah biar ibu senang. Kamu tidur saja duluan, tidak usah tunggu. Setelah berkata begitu, dia menarik resleting jaketnya dan bergegas keluar. Langkah kakinya di tangga terdengar tergesa-gesa dan mencurigakan. Instingku mengatakan ada yang tidak beres. Sikapnya yang gugup, keringat di dahinya di malam yang sejuk, itu bukan sikap orang yang mau mengambil bunga. Aku melompat dari tempat tidur, menyalakan lampu, dan berjalan ke lemari kayu di sudut kamar. Di bagian bawah ada laci kecil terkunci, tempat aku menyimpan kotak kayu berisi 2 gelang emas kawin pemberian ibuku, dan uang tunai 20 juta yang baru kuambil 2 hari lalu untuk biaya operasi amandel Dika setelah lebaran. Gemboknya sudah tidak ada, telah dicongkel dan tergeletak di bawah karpet. Dengan tangan gemetar aku menarik laci itu. Kosong. Kotak kayu itu hilang, tumpukan uang juga lenyap. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Pria hina itu, ternyata setelah gagal membujukku, dia mencongkel laci dan mencuri seluruh sisa hartaku untuk dipertaruhkan di meja judi. Amarahku memuncak. Aku tidak berpikir panjang lagi. Dika terbangun dan menangis. Aku tidak berani meninggalkannya sendirian di rumah dengan ibu mertua yang sedang sibuk dengan ritualnya. Aku membungkus Dika dengan selimut tebal, menggendongnya erat di depan dada, mengenakan jaket usang, lalu berlari ke bawah untuk mengambil motor. Tapi motorku dikunci stang, kuncinya disimpan Ibu Wati. Tidak ada cara lain, aku berlari ke jalan raya. Beruntung, ada seorang bapak tukang ojek tua yang sedang menunggu penumpang. Pak, tolong kejar motor putih yang baru saja belok di ujung gang itu, Pak. Cepat, Pak. Teriakku, suaraku parau terbawa angin malam. Motor tua itu membelah keheningan malam pergantian tahun. Angin malam menampar wajahku, terasa perih. Dika membenamkan wajahnya di dadaku, ketakutan. Hatiku hancur. Orang lain menyambut hari raya di dalam kehangatan rumah, sementara aku dan anakku harus berlarian di jalanan seperti buronan, mengejar suami dan ayah kami sendiri. Setelah sekitar 15 menit, motor ojek itu masuk ke sebuah gang sempit dan kumuh di area perkampungan liar. Motor NMAX putih milik Agung terparkir sembarangan di depan sebuah rumah petak yang tertutup rapat, tapi cahaya lampu neon yang menyelinap dari celah pintu dan suara makian yang riuh terdengar jelas dari dalam. Aku membayar ojek, memeluk erat anakku, dan dengan sisa keberanian, kudorong kuat pintu seng itu. Asap rokok yang pekat langsung menyergapku. Di dalam, belasan pria bertelanjang dada dan penuh tato sedang mengelilingi sebuah tikar judi besar. Bau keringat bercampur dengan bau uang receh yang menyengat, dan di tengah-tengah arena judi kotor itu, Agung, suamiku yang pegawai negeri teladan, sedang berlutut dengan satu kaki, matanya merah menyala. Tangannya gemetar memegang 2 gelang emas kawinku dan tumpukan uang 20 juta, lalu membantingnya ke atas tikar. Gue pasang semua. All in. Malam lebaran, gue harus tebus sertifikat tanah itu. Sertifikat tanah? 3 kata itu menyambar telingaku seperti petir. Sertifikat mana? Dari mana Agung punya sertifikat untuk ditebus, tapi aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku langsung menerobos ke tengah arena, merebut tumpukan uang dan emas dari tangannya di hadapan tatapan kaget para preman. Mas Agung, Mas sudah gila? Ini uang operasi Dika, uang hasil keringatku. Mas mau rampas dan bakar di sini, teriakku, air mata bercucuran. Para penjudi itu bersorak. Seorang pria berewokan tertawa sinis, mengembuskan asap rokok ke wajah Agung. Wah, pejabat hebat begini ternyata maling uang popok istrinya. Pulang sana, nyusu sama ibumu. Tempat ini bukan untuk pengecut takut istri. Wajah Agung pucat pasi lalu memerah padam. Harga dirinya sebagai laki-laki diinjak-injak di depan teman-teman premannya, membuatnya murka. Dia bangkit, tanpa berkata apa-apa,
sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Saking kerasnya, aku terhuyung dan punggungku membentur dinding. Dika terkejut dan menangis sejadi-jadinya. "Perempuan sialan," desis Agung. Dia maju dan mencengkeram pergelangan tanganku, merebut kembali uang dan emas itu. "Siapa suruh kamu datang ke sini mempermalukan aku? Hah? Uang di rumah itu uangku. Aku ambil untuk menebus utang keluarga ini. Pulang sana. Jangan sampai di awal tahun aku kena sial karena perempuan." Aku memegangi pipiku, menatap tajam pria di hadapanku. Matanya kini hanya dipenuhi kebengisan, kekejaman, dan kegilaan seorang penjudi yang haus. Ikatan suami istri, sisa kemanusiaan terakhir, telah putus dalam tamparan di malam takbiran itu. "Ingat ini baik-baik," aku menggeram, setiap kata keluar dengan susah payah. "Kesalahan terbesarku dalam hidup adalah melahirkan anak untukmu." Aku berbalik, melangkah keluar dari perkampungan kumuh itu. Tepat pada saat itu, di langit yang jauh, kembang api pertama meledak, indah dan gemerlap. Selamat Idul Fitri, selamat datang kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Hari pertama Lebaran berlalu dalam keheningan yang mencekam. Aku menggendong Dika, mengurung diri di kamar. Satu sisi pipiku masih memerah bekas tamparan kejam Agung di malam takbiran. Di lantai bawah, Ibu Wati dan Agung masih tersenyum menyambut tamu. Suara ucapan minal aidin wal faizin, semoga sukses selalu terdengar riuh dan sumbang di telingaku. Mereka bersikap seolah-olah kejadian anak laki-laki mereka mencuri uang susu cucunya sendiri untuk berjudi dan memukul istrinya tidak pernah terjadi. Fasad keluarga berbudaya itu masih terjaga rapi. Tapi setiap kesabaran ada batasnya. Tetesan terakhir yang membuat gelas keruh itu tumpah terjadi pada pagi hari kedua Lebaran. Jam 9 pagi, Agung mengundang teman-temannya para preman yang sama dari arena judi semalam ke rumah untuk pesta minuman keras. Ibu Wati bukan hanya tidak melarang, tapi malah memanggilku turun dari kamar dengan suara keras. "Kamu mau tiduran di atas sana sampai kapan?" Muka bengkak sedikit oleh sisa minyak angin. Laki-laki itu kalau emosinya naik, ditampar sekali itu masih ringan. "Malam takbiran kamu berani-beraninya datang ke tempat bisnis suami dan bikin onar. Dia tidak memukulmu sampai patah kaki itu sudah untung sekali." Aku menggendong Dika, menatap tak percaya pada wanita di hadapanku. "Ibu menyebut arena judi itu tempat bisnis anak ibu?" Suaraku serak, tidak bisa menyembunyikan rasa jijik. "Dia merampas uang operasi amandel cucu ibu untuk dipertaruhkan, dan ibu masih bisa membelanya? Apa ibu ini masih neneknya Dika?" Ibu Wati meludah ke tempat sampah, maju selangkah, dan menusukkan jari telunjuknya yang berkutek merah ke dahiku. "Jangan banyak omong soal operasi itu. Uang yang masuk ke rumah ini adalah uang rumah ini. Dia ambil untuk menebus kerugian, apa salahnya? Sudah kuperingatkan kamu untuk tarik uang di tabungan itu dan berikan padanya, tapi kamu simpan sendiri. Kamu yang memaksanya sampai harus mencongkel laci. Ini semua salah istri egois dan pelit sepertimu. Logika macam apa ini? Pencuri menjadi korban, dan korban menjadi pelaku?" Dia tidak memberiku waktu untuk bereaksi, lalu menunjuk ke arah dapur. "Turun ke dapur, siapkan 5 set hidangan untuk tamu-tamu Agung. Bahan-bahannya sudah ibu siapkan di kulkas. Hari ini tamunya orang-orang penting, jadi masak yang benar. Jangan pasang muka masam begitu, nanti sial sepanjang tahun." "Tamu penting?" Gerombolan penjudi dan rentenir itu dia sebut tamu penting? Aku tertawa, tawa yang sangat getir. Aku diam-diam berbalik dan berjalan menaiki tangga, mengabaikan teriakannya, "Mau kemana kamu?" Ku bilang turun ke dapur. Aku mengunci pintu kamar, meletakkan Dika yang kebingungan di atas tempat tidur. Aku menarik tas kain popokku. Tidak ada pakaian bagus, tidak ada kosmetik, aku tidak peduli dengan harta benda apapun di kamar yang menyesakan ini. Aku hanya memasukkan beberapa setel baju tipis anakku, sekotak susu formula yang sedang diminum, beberapa popok, dan berkas rekam medisnya. Tepat pada saat itu, pintu digedor dengan keras. Agung di luar menggeram, bau alkohol sudah tercium sejak pagi. "Kamu ngapain di dalam? Ibu suruh masak, kenapa kamu malah kabur?" "Buka pintunya." Dengan tenang, aku memakaikan jaket hangat pada Dika, menggendongnya di depan, dan menyampirkan tas popok di bahu. Aku membuka kunci pintu. Agung yang kehilangan keseimbangan terhuyung masuk. Melihat penampilanku, dia terbelalak. "Kamu mau kemana pakai baju begitu? Pergi dari rumah ini?" Jawabku singkat, tatapanku padanya seperti melihat tumpukan sampah. Ibu Wati berlari dari bawah.
melihatku membawa tas, dia menjerit. Kamu mau bawa cucu penerusku kemana? Hari lebaran begini kamu berani-beraninya pergi dari rumah? Aku berjalan melewatinya, menuruni tangga. Suaraku terdengar jelas di rumah besar yang dingin ini. Saya membawa anak saya pulang ke rumah ibu saya. Rumah ini saya serahkan kembali pada kalian berdua. Piring-piring kotor bekas gerombolan penjudi di luar sana, silakan kalian bersihkan sendiri. Mulai detik ini, saya tidak akan melayani siapapun di rumah ini lagi. Berhenti. Ibu Wati berlari mengejar dan menarik ujung jaketku, matanya melotot. Kalau kamu melangkah keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Keluarga kami ini keluarga terpandang, kami menikahimu dengan upacara resmi. Di rumah ini, yang ada hanya suami menceraikan istri, tidak pernah ada istri meninggalkan suami. Kalau kamu mau pergi, pergi sendiri. Tinggalkan anak itu di sini. Agung berdiri di tangga, ikut mengancam. Dengarkan ibu. Kalau kamu keluar, kamu tidak akan dapat apa-apa. Hak asuh anak pun akan kucabut. Kembali ke kamar, letakkan tasmu, lalu turun ke dapur. Mumpung masih suasana lebaran, aku maafkan kelakuanmu. Aku berhenti tepat di depan gerbang besi besar. Perlahan aku berbalik, menatap lurus ke mata Ibu Wati, dan menepis tangannya dari jaketku. Tatapanku saat itu pasti sangat menakutkan, karena aku melihatnya sedikit mundur. Tidak dapat apa-apa? Menurut ibu, masih ada apa di rumah ini yang bisa saya bawa? Emas kawin dari ibu saya, uang operasi anak saya, semuanya sudah dirampas oleh anak ibu. Soal hak asuh, Dika masih menyusu. Hukum mana yang akan memberikan hak asuh pada seorang penjudi, pencuri, dan pengutang seperti dia? Ibu Wati terdiam, wajahnya pucat. Agung mematung di tangga. Tanpa membiarkan mereka berkata apa-apa lagi, aku mendorong kuat gerbang besi itu. Suara logam berderit kering. Angin sejuk lebaran menerpa wajahku. Anehnya, aku tidak merasa kedinginan seperti malam takbiran. Sebaliknya, dadaku terasa begitu lega. Udara di luar pada pagi hari kedua lebaran ini terasa begitu segar. Aku menyalakan motor dan membawa anakku pergi, meninggalkan teriakan caci maki ibu mertuaku dan suara piring beradu dari gerombolan penjudi di belakang. Saat itulah aku secara resmi memutuskan hubungan dengan neraka dunia yang bernama keluarga terpandang itu. Malam hari kedua lebaran, aku kembali dari lamunan yang tidak kuinginkan itu. Rumah panggung sederhana ibuku yang terletak di tengah perkampungan pasar tidak memiliki lampu kristal atau furnitur mewah, tapi memberikan kedamaian yang luar biasa. Dika, setelah rewel karena pindah tempat tidur, kini sudah tertidur pulas. Angin malam meniup daun jendela kayu, tapi di dalam selimut tebal, aku merasa sangat hangat. Jam 11.30 malam. Pintu kamar terbuka pelan. Ibuku masuk, membawa segelas susu hangat. Dia mengenakan daster lawas, rambutnya yang sudah beruban digelung seadanya. Minumlah biar hangat. Menangis seharian, matamu sampai bengkak begitu. Ibu meletakkan gelas susu di meja belajarku yang lama, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur. Aku duduk, mengambil gelas susu. Kehangatannya menjalar melalui telapak tanganku, membuat hidungku kembali perih. Bu, maafkan Ayu. Awal tahun baru, malah pulang membawa masalah dan mempermalukan keluarga kita. Ibuku berdecak, tangannya yang kasar karena pisau dan talenan di pasar mengelus rambutku. Memangnya ada yang lebih memalukan daripada membiarkan anak perempuan sendiri diinjak-injak orang, nak? Ibu ini memang pedagang di pasar, mulutnya kadang ceplas-ceplos. Tapi ibu yang melahirkanmu, menyuapimu sendok demi sendok sampai besar. Bukan untuk diserahkan ke rumah itu menjadi pembantu tanpa gaji. Kamu pikir ibu tidak tahu apa-apa? Aku menatap ibu dengan bingung. Ibu tahu soal apa? Ibu Lastri tidak langsung menjawab. Dia berdiri dan berjalan ke sudut kamar, ke sebuah lemari kayu tua yang dibungkus plastik. Itu adalah tempat ibu menyimpan surat-surat penting dan beberapa gram emas simpanan. Dia membuka kuncinya, dan dari dasar lemari, dia mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi setumpuk dokumen fotokopian. Ibu melemparkannya ke atas tempat tidur, tepat di hadapanku. Lihat ini, baca baik-baik. Biar kamu tahu, di balik topeng busuknya, apa saja yang sudah dilakukan suami pegawai negeri teladan dan ibu mertua bangsawan itu. Dengan gemetar, aku meletakkan gelas susu dan mengambil tumpukan kertas itu. Jantungku berdebar kencang. Di halaman pertama adalah salinan surat perjanjian utang. Tanda tangan di bawahnya jelas terbaca, Agung Nugroho. Jumlah utang, 3,2 miliar rupiah.
Mataku berkunang-kunang, aku harus menguceknya berkali-kali untuk memastikan angka nolnya. 3,2 miliar? Malam takbiran, preman itu baru menagih 300 juta. Kenapa sekarang jumlahnya jadi sebesar ini? Aku membuka halaman kedua, tanganku seakan membeku. Itu adalah kontrak gadai aset. Aset yang dijaminkan adalah sertifikat hak milik tanah, sertifikat rumah 5 lantai tempat Ibu Wati dan Agung tinggal. Tanda tangan persetujuan gadai juga mencantumkan nama Ibu Wati. Tujuan pinjaman: investasi bisnis. Pihak pemberi pinjaman bukanlah bank, melainkan sebuah perusahaan keuangan swasta, yang sebenarnya adalah kedok untuk kelompok rentenir terkenal di daerah itu. Bu, dari mana? Dari mana Ibu dapat ini semua? Suaraku terbata-bata. Ibuku duduk kembali, menghela napas panjang. Matanya menajam, memancarkan kecerdasan seorang wanita yang telah berjuang di pasar selama puluhan tahun. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dari Ibu? Sejak pertengahan tahun lalu, Ibu lihat setiap kali kamu pulang, badanmu kurus, wajahmu pucat. Kamu juga selalu waspada setiap kali telepon berdering, takut ada panggilan dari rumah mertuamu. Lalu kamu diam-diam pinjam uang dari teman-teman pedagang di pasar, bilang untuk modal usaha suami. Ibu yang melahirkanmu, Ibu tahu kamu bohong. Ibu menunjuk tumpukan kertas itu. Agung itu sudah bangkrut karena judi online sejak tahun lalu, Nak. Awalnya dia gadai motor, gadai ska pegawai. Setelah itu, preman datang ke rumahnya. Ibu Watimu itu, karena kasihan pada anaknya dan takut malu ketahuan kerabat, diam-diam memberikan sertifikat tanah itu. Sepindakan, dia pikir anaknya akan sadar dan bekerja untuk menebus sertifikat itu. Tapi nyatanya, dia membawa 3 miliar itu dan menghabiskannya lagi di meja judi dengan harapan bisa menang kembali. Semua terasa seperti tamparan yang menyadarkanku. Ternyata begitu. Ternyata ucapan Agung di arena judi malam takbiran, aku harus tebus sertifikat tanah itu, adalah nyata. Ternyata Ibu Wati tahu persis anaknya telah menghancurkan keluarga sampai ke akar-akarnya, tapi dia tetap menutupinya. Dia dengan kejam memeras uangku, menyuruhku berbelanja mewah, memaksaku menarik tabungan anakku, hanya untuk menambal lubang raksasa yang mereka ciptakan. Mereka sedang mendorongku ke jurang kehancuran demi mempertahankan citra palsu mereka. Jahat sekali, mereka benar-benar jahat. Aku tercekat, air mata kembali mengalir, meremas ujung kertas fotokopian di tanganku. Padahal pagi tadi dia masih berani bilang, di rumah ini hanya ada suami ceraikan istri, kamu keluar dari sini tangan hampa. Ternyata rumah mereka sudah kosong, utang di mana-mana, Bu. Ibuku tersenyum sinis, senyum yang dingin dan tajam. Ibu menepuk-nepuk bahuku. Betul, sudah kosong. Batas waktu Agung untuk membayar pokok dan bunga pada rentenir itu adalah lusa, tanggal 4 Lebaran. Lewat dari itu, rumahnya akan disita. Tapi tenang saja, putri Ibu tidak akan Ibu biarkan rugi. Aku menatap Ibu, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tumpukan kertas ini. Ibu minta tolong siapa untuk menyelidiki ini? Dokumen rahasia rentenir? Bagaimana Ibu bisa dapat salinannya? Ibuku tersenyum miring dan berdiri. Ibu sudah 30 tahun jualan di pasar induk ini. Dari preman sampai rentenir, siapa yang tidak pernah makan lontong atau utang sayur dari Ibu? Pak Debudimu, adik Ibu, kerja jadi keamanan di sana. Dia sekali lihat saja sudah tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Agung di tempat itu. Kemudian, Ibu Lastri merogoh saku dasternya, mengeluarkan selembar kertas tipis, dan meletakkannya di atas tumpukan surat utang. Baca yang ini. Lalu tanda tangani. Aku menunduk. 4 kata yang dicetak tebal terpampang di mataku, surat gugatan cerai. Semua isian di bawahnya sudah diisi lengkap oleh ibuku. Tanda tangani, Nak. Suara ibuku melembut, tapi sangat mantap. Malam ini, menangislah sepuasnya. Besok pagi, hapus air matamu. Besok lusa adalah hari halal bihalal besar keluarga besarnya. Ibu akan mengirimkan sebuah hadiah untuk Ibu Wati dan keluarga terpandangnya itu. Mereka sudah mendorong putri Ibu ke jalan buntu. Ibu akan hancurkan mereka sampai tidak ada sehelai kain pun yang bisa menutupi citra busuk mereka. Aku menggenggam erat pulpen yang diberikan Ibu. Air mataku menetes di atas kertas putih. Bukan air mata kesedihan karena kehilangan suami, tapi air mata kelegaan. Dengan mantap, aku membubuhkan tanda tanganku di kolom penggugat. Pagi hari ketiga Lebaran, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa tidur nyenyak sampai jam 8 pagi tanpa harus terbangun subuh dan langsung ke dapur.
tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat aku baru selesai menyuapi Dika bubur, ponsel di meja kembali berdering. Kali ini bukan Ibu Wati, melainkan nomor Bude Rini, adik dari almarhum ayah mertuaku, yang terkenal galak dan sangat fanatik membela keluarga besarnya. Aku mengerutkan kening, hendak menolaknya, tapi ibuku yang sedang mencuci sayur di sumur belakang memberi isyarat. Angkat saja, nyalakan loudspeaker. Biar kita lihat, di hari halal bihalal besar mereka ini, sandiwara apalagi yang dimainkan Ibu Wati untuk menutupi kepergian menantunya. Aku menggeser layar. Belum sempat aku menyapa, suara badai sudah menyambar. Suara piring beradu, suara orang-orang yang riuh, bercampur dengan teriakan melengking Bude Rini. "Halo, Ayu, kamu sembunyi di mana?" "Hah?" Jawab, aku menjawab dengan tenang. "Ayu di rumah ibu, Bude. Ada apa pagi-pagi sudah teriak-teriak? Hari ini kan ada acara keluarga." "Kamu masih berani menyebut acara keluarga?" Suara Bude Rini meninggi, penuh penghinaan. Sepertinya dia sengaja menyalakan loudspeaker agar semua kerabat bisa mendengar. Dasar menantu kampung tidak tahu diuntung. Sial sekali keluarga ini mendapatkan perempuan miskin sepertimu. Kamu pikir dengan membawa Dika pergi semua selesai? Saya laporkan kamu ke polisi sekarang juga. Aku tertegun. Lapor polisi? Bude bicara apa? Saya tidak mengerti. Saya izin membawa anak saya ke rumah neneknya, apa yang melanggar hukum? Dari seberang sana terdengar isak tangis pilu Ibu Wati. Dia sedang memerankan korban di hadapan puluhan kerabatnya. Suara tangisnya yang dibuat-buat terdengar di telepon. "Ya Tuhan, malang sekali nasib saya. Saya sudah perlakukan dia seperti anak sendiri. Tapi pagi hari kedua lebaran, dia menipu saya, mencongkel lemari dan mencuri uang 50 juta peninggalan neneknya Agung. Dia kuras semua harta, lalu membawa kabur cucu saya. Coba lihat, betapa jahatnya perempuan itu." Darahku mendidih. Aku menatap ponsel dengan mata terbelalak, tidak percaya pada kebohongan yang begitu terang-terangan dan menjijikkan dari ibu mertuaku. Mencuri 50 juta? Ternyata untuk menutupi kepergianku dan menjaga citra palsu di depan kerabatnya, Ibu Wati telah mengubahku menjadi seorang pencuri. Dia membalikkan fakta, menuduhku melakukan kejahatan yang justru dilakukan oleh anaknya sendiri. Aku berteriak ke telepon dengan marah. "Bu, jangan memfitnah orang. Siapa yang mencongkel lemari? Siapa yang ambil uang? Uang itu uang operasi Amandel Dika yang dirampas oleh anak penjudi ibu pada malam takbiran. Jangan memutarbalikkan fakta." Tapi suaraku tenggelam dalam caci maki riuh dari kerabat suami. Mereka tidak peduli benar atau salah, mereka hanya butuh alasan untuk membela keluarga mereka. Suara paman tertua mereka terdengar tegas, "Agung mana? Cepat kamu tulis surat cerai. Istri macam itu, sudah mencuri, memfitnah suami pula. Tidak bisa dipertahankan, bisa mencoreng nama baik keluarga kita. Ceraikan, ceraikan segera." Suara Agung pun terdengar, penuh kepengecutan. "Paman, Agung sudah sabar sekali menghadapinya. Tapi kalau sudah keterlaluan begini, Agung tidak tahan lagi. Agung akan ajukan gugatan ke pengadilan. Hak asuh anak juga akan Agung cabut, biar dia pergi dengan tangan hampa." "Betul, gugat saja biar dia masuk penjara," timpal Bude Rini. "Kamu dengar itu, perempuan tidak tahu diri? Hidangan untuk acara hari ini, kami tidak butuh tangan kotormu untuk menyiapkannya. Siang ini, kami akan geruduk pasar kumuh ibumu itu untuk mengambil kembali cucu kami dan uang yang kamu curi. Siap-siap saja kamu membusuk di penjara." Telepon ditutup. Mereka merasa menang, telah berhasil menghancurkanku dan mempertahankan citra bersih keluarga mereka. Aku duduk lemas, tangan dan kakiku dingin, air mata frustrasi kembali mengalir. Betapa mengerikannya hati manusia. Hanya demi 2 kata, citra baik, mereka tega memfitnah dan mendorong seorang ibu dengan anak kecil ke jurang penjara. Ibuku, yang dari tadi mendengar semuanya, dengan tenang membilas sayuran, lalu masuk ke dalam, tidak ada kemarahan, tidak ada kepanikan. Ibu Lastri mengeringkan tangannya, berjalan mendekat, dan menepuk pundakku dengan keras. Tepukan yang membuatku tersadar. "Hapus air matamu. Menangis untuk apa? Apa kamu belum terbiasa dengan kelakuan maling teriak maling dari mereka?" Ibuku tersenyum, senyum yang percaya diri dan dingin. Dia melihat jam dinding. "Sudah jam 10.30 pagi. Sudah waktunya, ya? Hidangan di sana pasti sudah disajikan." Aku mengangguk, suara masih tercekat. "Iya, Bu. Hari ini mereka buat 15 set hidangan, mengundang semua sesepuh desa.
Mereka mau pakai kesempatan ini untuk mempermalukan Ayu, memaksa Ayu menyerahkan Dika. Ibu Lastri mengangguk, lalu mengambil ponsel jadulnya. Dia menekan nomor dengan cepat, lalu berkata dengan nada tegas seorang juragan pasar. "Halo, Budi? Sudah siap semua? Suruh anak-anak berangkat." "Ya, ke alamat yang saya kasih. Lakukan sesuai rencana. Hari ini hari baik, suruh mereka tampil yang meriah. Berikan pertunjukan terbaik seumur hidup untuk Ibu Wati dan keluarga terpandangnya itu." Aku menatap ibu dengan bingung. "Pak De Budi mau berangkat kemana, Bu? Pertunjukan apa?" Ibuku meletakkan ponselnya, menatapku, matanya berbinar. "Silaturahmi ke rumah besan. Mereka suka main sandiwara, kan? Ibu akan berikan mereka panggung terbesar untuk bermain sampai babak terakhir. Cuci mukamu, nak. Ganti bajumu yang paling bagus. Siap-siap nonton pertunjukan seru. Siang ini, rumah 5 lantai itu akan runtuh di hadapan 15 set hidangan kerabat mereka. Jam 11.30 siang, hari ketiga Lebaran. Taksi yang membawa kami berhenti di bawah pohon rindang, sekitar 20 meter dari gerbang rumah Ibu Wati. Dari sini, tenda biru merah yang didirikan hingga menutupi separuh jalan gang terlihat sangat megah. 15 set hidangan sudah tersaji, asap mengepul, bercampur dengan aroma gulai yang pekat. Aku membuka sedikit jendela mobil, suara denting gelas dan sendok terdengar riuh. Ibu Wati, mengenakan gamis sutra mewah, berjalan mondar-mandir menyajikan makanan kepada para sesepuh. Paman tertua mereka berdiri, mengangkat gelas dan berpidato dengan lantang. "Tahun ini keluarga kita berkumpul lengkap, sungguh membanggakan. Sayang sekali, keluarga Wati kurang beruntung mendapatkan menantu yang tidak tahu diri. Di hari besar ini, dia malah mencuri uang dan kabur membawa anak. Agung itu anak baik, sabar sekali menghadapinya. Anggap saja ini buang sial, tahun depan kita carikan istri baru yang sepadan, yang bisa mengangkat nama baik keluarga kita. Mari bersulang." Seluruh tamu bersorak dan bertepuk tangan. Aku duduk di dalam mobil, kedua tanganku terkepal hingga kuku-kukuku terasa sakit. Citra baik mereka dibangun di atas darah dan air mataku, di atas kebohongan yang memuakkan. Ibuku yang duduk di sampingku menepuk-nepuk pahaku dengan tenang. "Sabar, pertunjukan utamanya baru akan dimulai." Tepat saat sorakan itu mereda, suara decit rem yang memekakan telinga merobek suasana. Dari ujung gang, 3 motor sport dan sebuah mobil pikap hitam melaju kencang, berhenti mendadak tepat di depan tenda. 7 atau 8 pria berbadan tegap, kepala plontos, dan penuh tato turun dari kendaraan. Pria yang memimpin, dengan bekas luka di wajahnya, berjalan mendekat dan menendang papan kawasan tertib di depan gerbang hingga hancur. "Pesta besar, ya? Tamu tidak diundang boleh minta minum sedikit, kan, Bu Wati, Mas Agung?" Seluruh tamu di 15 meja itu terdiam. Tangan-tangan yang sedang memegang sendok berhenti di udara. Senyum puas di wajah paman dan bude tadi membeku. Ibu Wati, melihat gerombolan preman itu, wajahnya pucat pasi, tapi gengsinya masih tinggi. Dia maju menghadang pria berbekas luka itu. "Kalian siapa? Siapa yang suruh kalian masuk dan mengacau di sini? Kalian tidak tahu ini rumah keluarga terpandang, pergi sebelum saya panggil polisi." Pria berbekas luka itu tertawa terbahak-bahak. "Keluarga terpandang? Hahaha, takut sekali aku." Dia membuang puntung rokoknya. "Biar saya perkenalkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para sesepuh keluarga terpandang ini. Agung, cucu laki-laki kebanggaan kalian yang baik hati itu, punya utang judi 3,2 miliar rupiah pada bos kami." Seketika, suasana menjadi gempar seperti bom meledak. "Apa? 3,2 miliar? Judi?" Paman tertua itu gemetar, gelasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Agung, yang dari tadi duduk di meja pemuda, wajahnya pucat seperti mayat. Dia mencoba merangkak di bawah meja untuk kabur lewat pintu belakang, tapi salah satu anak buah pria berbekas luka itu dengan cepat menjambak kerah bajunya, menyeretnya ke tengah halaman, dan melemparkannya ke kaki pemimpin mereka. "Mau kabur? Hah?" Pria itu menepuk-nepuk pipi Agung. "Malam takbiran mencuri uang 50 juta untuk operasi anakmu, bawa ke tempat judi, lalu kalah dan ditampar istrimu, memalukan. Sekarang kamu di sini pura-pura jadi korban, mana uangnya? Besok itu batas waktu terakhir, bayar sekarang." Seluruh kerabat terperangah, semua mata tertuju pada Ibu Wati. Tuduhan pencurian yang tadi mereka lontarkan padaku langsung hancur berkeping-keping. Ternyata pencurinya bukan aku,
Tapi anak laki-laki baik hati yang sedang bersujud di tanah itu. Ibu Wati gemetar, tapi masih mencoba membela diri. Kalian memfitnah. Mana buktinya kalian berani menuduh anak saya? Kami tidak punya utang apa-apa, pergi dari rumah saya. Mau bukti hitam di atas putih? Ada, pria itu memberi isyarat. Seorang anak buahnya segera mengeluarkan setumpuk dokumen fotokopian dari tas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat baik-baik. Kontrak gadai sertifikat hak milik tanah. Ada tanda tangan Agung dan tanda tangan persetujuan dari Ibu Wati sendiri. Kalian semua sedang berpesta di atas tanah yang sudah digadaikan ke rentenir. Ibu dan anak ini diam-diam menyerahkan sertifikat tanah keluarga pada kami. Kebenaran terungkap. Topeng keluarga berbudaya itu robek, memperlihatkan kebusukan yang tak terkira. Buderini menjerit, menarik-narik gamis Ibu Wati. Kak Wati, apa-apaan ini? Kakak gadaikan sertifikat tanah warisan leluhur kita ke preman. Ya Tuhan. Dan kakak menuduh Ayu yang mencuri? Kakak menipu kita semua. Paman tertua memegangi dadanya, menunjuk Agung dengan suara terbata-bata. Anak durhaka. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga ini, Agung. Suara makian, tangisan, dan piring pecah menciptakan kekacauan yang mengerikan. Agung bersujud di tanah, memeluk kaki pria berbekas luka itu sambil menangis. Bang, tolong bang, beri saya waktu sampai lusa, ibu saya sedang cari uang. Jangan buat onar di sini, bang. Waktu apa lagi? Pria itu menendang Agung hingga tersungkur. Aturan adalah aturan. Hari ini kami datang untuk memberitahu seluruh keluargamu, bersiap-siaplah pindah ke kolong jembatan. Rumah ini kami sita. Siapapun yang keluar masuk, kami patahkan kakinya. Ibu Wati menyaksikan istana gengsinya runtuh di depan mata kerabatnya, matanya mendelik, mulutnya berbusa, lalu pingsan di tengah halaman. Acara halal bihalal itu hancur berantakan. Di dalam taksi, aku menghela napas panjang, merasakan kepuasan yang luar biasa. Karma benar-benar ada. Aku menoleh pada ibuku, hendak mengajaknya pulang, karena drama ini sudah lebih dari cukup. Tapi Ibu Lastri menggenggam tanganku, matanya menyipit ke arah ujung gang. Jangan buru-buru. Para preman itu hanya hidangan pembuka, nak. Hadiah utama dari ibu baru akan datang. Lihat itu. Aku menahan Krin mengikuti arah pandang ibuku. Di tengah suasana duka dan mulu itu, sebuah gerobak motor perlahan masuk. Bak gerobak itu dihias dengan kain merah meriah, seperti arak-arakan pengantin zaman dulu. Speaker di atasnya memutar lagu dangdut hajatan dengan volume maksimal, begitu riuh dan sumbang. Gerobak itu berhenti tepat di tengah halaman yang penuh pecahan piring. Pengemudinya adalah seorang pemuda berpenampilan rapi, tapi memakai sandal jepit. Dia turun, mematikan musik, lalu mengeluarkan mikrofon. Tes. Permisi, apa betul ini kediaman keluarga terpandang Ibu Wati? Tanyanya dengan lantang. Hari ini, tanggal 3 Lebaran, atas perintah dari Ibu Lastri dari Pasar Induk, saya datang untuk mengantarkan kembali seserahan dan sebuah hadiah terima kasih khusus untuk Ibu Wati dan Mas Agung. Mohon pemilik rumah untuk menerima barangnya. Di dalam taksi, aku menatap ibuku, sangat terkejut. Bu, itu orang suruhan Pak De Budi? Ibu kirim apa di dalam kotak itu? Ibuku melipat tangannya, matanya berkilat dingin dan penuh kemenangan. 3 tahun lalu, mereka datang membawa kotak seserahan kosong untuk meminangmu. Sekarang kamu pulang, ibu harus membalasnya dengan cara yang sama. Soal isinya, lihat saja nanti. Di halaman, pemimpin preman itu bertanya pada pemuda pengantar barang, kamu siapa? Tidak lihat kami sedang bekerja di sini. Pemuda itu tersenyum. Maaf bang. Saya tahu. Tapi bos saya berpesan, hadiah ini harus diserahkan tepat di hari halal bihalal, di hadapan seluruh kerabat, baru afdol. Mendengar nama Ibu Lastri, para kerabat mulai berbisik. Buderini menyiramkan segelas air ke wajah Ibu Wati yang pingsan. Bangun, Kak, besanmu mengirim orang untuk mempermalukan kita. Ibu Wati tersadar. Melihat kotak besar berhias kain merah, sedikit harapan palsu muncul di matanya yang sayu. Dia tertawa getir, lihat kan? Ayu pasti sudah menyesal. Ibunya malu, makanya mengirim uang dan emas untuk meminta maaf dan menebus sertifikat tanah untuk Agung. Kotak sebesar ini, isinya pasti miliaran. Agung, yang tadi terpuruk, kini matanya berbinar. Dia merangkak mendekati kotak itu. Betul. Istriku pasti kasihan padaku. Bang, izinkan saya buka kotak ini untuk membayar semua utang saya.
Seluruh kerabat menahan napas, berharap keajaiban. Pemuda pengantar barang itu mundur selangkah, tersenyum sinis. Silakan, Mas Agung. Buka saja hadiah permintaan maaf dari ibu mertua. Dijamin setelah dibuka, Mas dan seluruh keluarga akan menangis bahagia. Dengan tangan gemetar, Agung membuka tutup kotak kayu besar itu. Ibu Wati menjulurkan lehernya, matanya liar seperti serigala lapar. Di dalam mobil, ibuku berbisik, siap-siap lihat mereka jatuh dari surga ke neraka. Nak, aku menahan napas. Suara kunci kuningan kotak itu berbunyi klik dengan kering. Bunyi klik dari kunci kuningan itu memecah keheningan yang mencekam. Jari-jari Agung gemetar hebat, seluruh kerabatnya menahan napas. Ibu Wati berdiri dengan dagu terangkat angkuh, membayangkan tumpukan uang atau batangan emas di dalamnya. Agung membuka tutup kotak itu dengan sekali sentak. Tapi di dalamnya, tidak ada selembar uang pun, tidak ada emas, tidak ada buku tabungan. Hanya ada satu benda di lapisan pertama, sebuah kotak seserahan dari aluminium murahan yang dicat merah. Tepiannya sudah terkelupas. Kotak yang sama persis dengan yang mereka bawa untuk melamarku 3 tahun lalu. Kosong dan berdebu. Uang. Uangnya mana, Bu? Tidak ada uang, hanya ada kotak buluk ini. Suara Agung pecah. Ibu Wati mendorongnya, mengobrak-abrik isi kotak dengan panik. Apa-apaan ini? Ayu mempermainkanku? Pemuda pengantar barang itu tersenyum tipis. Pesan dari Ibu Lastri, 3 tahun lalu Anda membawa kotak kosong ini untuk mengambil putrinya sebagai pembantu tanpa gaji. Hari ini, putri beliau sudah selesai bertugas, jadi kami kembalikan seserahannya. Kosong, sama seperti hati nurani dan gengsi keluarga Anda. Seluruh tamu riuh. Ini adalah penghinaan yang telanjang. Ibu Wati menjerit dan menendang kotak itu hingga pecah. Tapi tiba-tiba, Agung melihat sesuatu di bawah lapisan dasar palsu dari kotak besar itu, sebuah map tebal yang disegel. Ini dia, Bu. Pasti sertifikat tanah dari ibu mertua untuk menebus utangku. Pemimpin preman itu, Hung Serio, mendorong Agung hingga jatuh dan merebut map itu. Biar kulihat. Dia merobek segelnya, mengeluarkan setumpuk kertas, wajahnya tiba-tiba berubah, senyum sinisnya hilang, alisnya bertaut. Dia membaca halaman demi halaman dengan mata terbelalak, lalu tertawa terbahak-bahak, tawa yang mengerikan dan penuh ironi. Sialan. Aku sudah puluhan tahun jadi debt collector, belum pernah lihat jebakan sekejam dan sepintar ini. Kamu salah cari lawan, Nak. Ada apa, Bang? Itu surat tanah untuk bayar utang, kan? Tanya Agung gemetar. Hung Sero berhenti tertawa, lalu melemparkan tumpukan kertas itu ke wajah Agung. Buka mata anjingmu dan baca sendiri, bodoh. Ini semua bukti utang judimu, ditambah kontrak gadai rumah ini. Seluruh dokumen aslinya ada di sini. Agung memungut kertas-kertas itu. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Tidak mungkin. Ibu Wati merebut kertas itu. Begitu melihat nama yang tertera di bagian pihak penerima alih utang, kakinya lemas dan dia ambruk ke tanah. Hung Serio mengumumkan dengan suara lantang. Pagi tadi, perwakilan dari Ibu Lastri sudah membayar lunas utang 3,2 miliar rupiah pada bos saya. Kontrak jual beli utang sudah sah. Dia mengembuskan asap rokok ke wajah Ibu Wati yang tak berdaya. Dengar baik-baik, nenek tua gengsian. Mulai detik ini, saya bukan lagi kreditur kalian. Orang yang memegang nyawa anakmu, memegang sertifikat asli rumah ini, dan berhak menyita rumah ini adalah Ibu Lastri. Besanmu yang pedagang pasar dan selalu kau hina itu. Bagaikan petir di siang bolong. Seluruh kerabat membeku. Ibu mertua yang menghina besannya miskin, kini menjadi pengutang di bawah kaki wanita pedagang pasar itu. 3,2 miliar tunai, hanya untuk membeli utang menantunya. Tamparan ini bukan hanya keras, tapi menghancurkan gengsi keluarga ini hingga tak bersisa. Hung Serio dan anak buahnya pergi. Utang sama preman cuma dipukuli, utang sama ibu mertua bisa dikuliti hidup-hidup. Semoga beruntung, katanya sebelum pergi. Kekacauan itu menyisakan keheningan yang mengerikan. Pintu taksi terbuka. Ibuku melangkah keluar. Para kerabat yang tadi angkuh kini menyingkir ketakutan. Ibu berjalan dengan tenang ke hadapan Ibu Wati dan Agung. Selamat siang, Ibu besan. Selamat siang, menantuku yang terhormat. Terkejut dengan hadiah lebaran dari saya? Ibu Wati gemetar. Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Dari mana Anda dapat uang sebanyak itu untuk menghancurkan kami? Menghancurkan? Ibuku tertawa sinis.
Saat Anda memaksa putri saya yang sedang hamil untuk mencuci piring kotor, saat Anda memeras uang operasi cucu Anda sendiri untuk menutupi gengsi busuk Anda, kenapa Anda tidak berpikir soal menghancurkan? Uang kami para pedagang pasar memang berbau amis, tapi lebih bersih dari fasad busuk keluarga ini. Ibu Wati terdiam. Ibuku kemudian mengeluarkan sebuah amplop merah dari dasar kotak. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. 1 surat tulisan tangan, 1 lagi surat ketikan. Di hadapan seluruh kerabat, saya akan membacakan surat perpisahan yang saya tulis khusus untuk keluarga ini, kata ibu, suaranya menggema. 3 tahun lalu, kalian datang membawa kotak kosong untuk mengambil putri saya. Saya pikir dia akan hidup bahagia. Ternyata kalian jadikan dia pembantu dan mesin uang untuk menutupi kebusukan anak Anda dan gengsi buta Anda. Kemarin Anda usir dia dengan tangan hampa. Hari ini, saya katakan, piring kotor di rumah Anda, silakan cuci sendiri. Putri saya ambil kembali. Rumah ini, sekarang menjadi jaminan utang pada saya. Ibuku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin. Saya beri kalian waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Lewat dari itu, saya akan sita secara hukum. Utang harus dibayar, hak asuh cucu saya ambil alih. Selesai membaca, ibu melemparkan surat itu ke wajah Ibu Wati. Wanita itu merangkak, memeluk kaki ibuku sambil menangis memohon, Bu Lastri, ampun, jangan sita rumah kami. Kami mau tinggal di mana? Saya janji tidak akan menyuruh Ayu kerja lagi. Pergi, ibuku menepisnya, sudah terlambat. Ibu kemudian menunjukkan lembar kertas kedua pada Agung, surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani. Tanda tangani ini sekarang, di hadapan keluargamu, biar aku bisa membawa putriku pulang dengan terhormat. Agung, melihat surat cerai dan surat utang 3,2 miliar, tahu semuanya sudah berakhir. Dengan tangan gemetar, dia menandatangani surat itu. Ibuku mengambilnya, lalu merangkulku. Sudah selesai, nak, ayo kita pulang. Udara di sini terlalu kotor. Aku menggendong anakku dan mengikuti ibuku. Taksi melaju meninggalkan panggung sandiwara yang telah hancur. Di belakang kami, drama sesungguhnya baru saja dimulai. Para kerabat yang tadi membela, kini berbalik mencaci maki Ibu Wati dan Agung. Paman tertua mengancam akan membunuh Agung. Bude Rini menjambak rambut Ibu Wati. Pesta halal bihalal itu berubah menjadi pemakaman bagi gengsi mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Agung menelepon. Ibuku mengangguk, angkat saja. Ayu, istriku. Aku salah, aku mohon. Bilang pada ibumu, batalkan surat utangnya, kembalikan sertifikat rumah kami. Kalau tidak kami mau tinggal di mana? Apa kamu tega melihat nenek Dika tinggal di jalanan? Suaranya parau dan putus asa. Aku tersenyum dingin. Mas Agung, Anda salah sambung. Saya bukan istrimu lagi. Tidak, aku dipaksa tanda tangan. Aku akan berubah, aku janji, beri aku kesempatan. Kesempatan, aku memotongnya. Saat Mas merampas uang operasi anak Mas, apa Mas memberinya kesempatan? Saat kalian memfitnah dan mengusirku, apa kalian memberiku kesempatan? Utang harus dibayar, Mas. Silakan selesaikan sendiri. Jangan telepon aku lagi. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Langit sore itu tiba-tiba cerah. Aku memeluk anakku erat, menghirup dalam-dalam udara kebebasan. Sore harinya, Ibu Wati dan Agung benar-benar datang ke rumah ibuku. Mereka menangis, meraung-raung di depan gerbang, menciptakan drama baru untuk menarik simpati tetangga. Ibu Wati menuduhku berselingkuh dan menjebak anaknya untuk merebut rumah mereka. Agung mengancam akan menuntut kami dengan tuduhan penipuan dan merebut hak asuh Dika. Ibuku keluar dengan tenang, membawa sapu lidi. Dia tidak marah, hanya menatap mereka dengan dingin. Menjebak? Aku membeli utang 3,2 miliar anakmu secara sah, ada bukti hukumnya. Kamu yang mencuri uang operasinya, kamu yang penjudi. Mau lapor polisi? Silakan. Biar aku serahkan semua bukti ini agar kamu membusuk di penjara. Agung langsung pucat dan mundur. Ibu Wati beralih ke mode memohon, bersujud dan menangis. Ibuku mengambil celemek lamaku yang penuh noda minyak dari dalam tas, lalu melemparkannya ke wajah Ibu Wati. Piring kotor kalian, cuci sendiri. Utang kalian, bayar sendiri. Putriku bukan pembantumu. Lalu, ibuku membanting gerbang dengan keras. Suara debam itu menjadi penutup dari semua drama. Di dalam, aku memeluk ibuku erat. Di luar, mereka pergi dengan rasa malu yang tak terkira. Pagi hari keempat Lebaran, mentari bersinar cerah.
Aku duduk di teras, menyisir rambutku. Bekas tamparan di pipiku sudah memudar, seperti kenangan pahit yang perlahan sirna. Dika berlari-lari riang di halaman. Ibuku datang membawa semangkuk bubur ketan hitam. Makanlah, nak, awal yang baru untuk hidup kita. Aku bertanya pada ibu tentang uang 3,2 miliar itu. Ibu tersenyum. Uang bisa dicari lagi, nak. Tapi kebahagiaan dan harga diri putri ibu tidak ternilai. Rumah itu akan ibu jual, setelah dipotong utang, sisanya akan ibu berikan pada mereka. Biar mereka rasakan hidup tanpa gengsi yang selama ini mereka banggakan. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, rumah itu disita. Agung dipecat dari pekerjaannya, tidak ada satupun kerabat yang mau menampung mereka. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Pemakaman gengsi itu berakhir dengan tragis. Sedangkan aku menemukan kedamaian sejati. Aku sadar, anugerah terbesar seorang wanita bukanlah mendapatkan suami kaya atau keluarga terpandang. Anugerah terbesar adalah memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang beracun, dan yang paling beruntung, di balik pintu badai itu, ada seorang wanita lain bernama Ibu, yang siap melawan dunia demimu, dan membisikkan kalimat terhangat di dunia. Makanlah, nak, biar ibu yang urus. Musim semi baru dalam hidupku telah benar-benar dimulai. Jika Anda bersimpati dengan kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak lagi potongan kehidupan, sudut pandang keluarga yang nyata, dramatis, namun juga penuh nilai kemanusiaan, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan cerita ini. Setiap dukungan dari Anda adalah motivasi terbesar untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.